Ya, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Edi Setiawan. Saya berasal dari kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Ya, saya lulusan S2 Ekonomi Syariah dari Universitas Sultan Haji Muhammad Idris. Baik, di dalam kesempatan pagi hari ini, saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah manajemen keuangan UMKM. Untuk sistem penilaian di kelas, ada beberapa kriteria, yakni yang pertama, partisipasi di kelas, ya. Lalu yang kedua, presentasi. Lalu ketiga, ada tugas. Kemudian yang keempat ada UTS. Dan yang kelima, kemudian UAS. Oke. Kemudian untuk peraturan selama perkuliahan berlangsung, teman-teman mahasiswa wajib mematuhi 7 peraturan di kelas. Ya, yang pertama, berpakaian yang baik, sopan, serta tidak memakai sandal. Lalu yang kedua, tidak mengaktifkan handphone selama perkuliahan berlangsung. Ya. Lalu yang ketiga, kehadiran dan usaha yang keras di setiap perkuliahan berlangsung akan sangat saya perhatikan. Lalu yang keempat, biasakan diri untuk tidak terlambat masuk di kelas. Lalu yang kelima, selalu membaca materi kuliah setiap hari dan bertanya apabila ada materi yang tidak dimengerti. Oke, lalu yang keenam, mengerjakan dan juga mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi kalau melebihi dari waktu yang disepakati, itu tidak akan saya terima. Lalu yang ketujuh, aktif mengikuti semua proses perkuliahan. Oke? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang keberatan mungkin? Tidak ada? Oke, saya lanjut. Ya, sebelum masuk di strategis UMKM dan juga sistem pembiayaan UMKM, alangkah baiknya kita mengetahui dulu nih definisi UMKM itu sendiri dan juga permasalahan di UMKM tersebut. Oke. Ya. Menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 40 garing KMK titik 06 garing 2003 tanggal 29 Januari 2003 ya. Oke. Pengertian usaha mikro itu adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak 100 juta rupiah per tahun. Nah, lalu usaha mikro dapat mengajukan pembiayaan kepada bank paling banyak 50 juta rupiah. Oke. Nah, lalu diperbaharui lagi nih dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ya, yaitu tentang UMKM. Nah, UMKM itu adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Nah, di sini usaha mikro tersebut memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah. Itu tidak termasuk dari tanah dan juga bangunan. Oke. Serta memiliki penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, saya masuk di usaha kecil, ya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, ya, usaha kecil itu adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai secara langsung maupun tidak langsung.
ya. Usaha kecil ini memiliki beberapa kriteria ya, yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah. Nah, 50 juta rupiah ini tidak termasuk dari tanah, bangunan tempat usaha, ya, ini belum termasuk. Nah, usaha kecil ini memiliki penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah, ya, sampai dengan paling banyak 2,5 miliar rupiah. Nah, ini adalah pengertian dan juga beberapa kriteria dari usaha kecil ya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Oke. Lalu kita masuk nih di usaha menengah ya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha menengah itu adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang per orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan, yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Ya, jadi usaha menengah ini memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah, ya, sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah. Itu tidak termasuk dari tanah, bangunan tempat usaha, ya, itu belum termasuk. Serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar hingga paling banyak 10 miliar rupiah. Oke. World Bank sendiri ya, World Bank atau Bank Dunia itu membagi UMKM ke dalam 3 jenis ya. Yang pertama, ada yang tahu apa saja? Ya, yang pertama medium enterprise ya. Nah, medium enterprise ini memiliki 3 kriteria ya. Yang pertama, jumlah karyawan maksimal 300 orang. Lalu yang kedua, pendapatan setahun hingga sejumlah 15 juta US dollar, dan juga memiliki aset ya hingga 15 juta US dollar. Lalu yang kedua itu ada small enterprise ya. Nah, small enterprise ini memiliki 3 pengertian ya. Yang pertama, jumlah karyawannya kurang dari 30 orang ya. Lalu pendapatannya setahun tidak melebihi dari 3 juta US dollar. Oke. Dan jumlah asetnya tidak melebihi dari 3 juta US dollar. Lalu yang ketiga itu ada micro enterprise ya. Nah, micro enterprise sendiri memiliki 3 kriteria juga ya. Yang pertama, jumlah karyawannya kurang dari 10 orang ya. Lalu pendapatannya setahun tidak melebihi dari 100.000 US dollar. Oke. Dan jumlah asetnya tidak melebihi dari 100.000 US dollar. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, saya lanjut. Nah, menurut sumber dari Kementerian Koperasi dan UKM ya, tahun 2012 ya, UMKM itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu ada usaha besar, lalu yang kedua itu ada usaha menengah, lalu yang ketiga ada usaha kecil, lalu yang keempat usaha mikro ya. Jadi beda-beda nih, usaha besar, usaha menengah, lalu ada usaha kecil dan juga usaha mikro ya, juga beda-beda nih. Usaha besar itu memiliki omsetnya ya
itu lebih dari 50 miliar, itu untuk usaha besar dengan asetnya itu kurang lebih 10 miliar. Oke, sedangkan untuk usaha menengah ya, omsetnya itu mencapai 7,5 miliar. Mencapai 7,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Sedangkan untuk asetnya itu mencapai 500 juta sampai dengan 10 miliar rupiah. Dan lalu untuk usaha kecil ya, untuk usaha kecil omsetnya ini sekitar 300 juta ya, 300 juta sampai dengan 7,5 miliar ya, dengan asetnya itu 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. Lalu yang terakhir ada usaha mikro nih, ada usaha mikro itu omsetnya per tahun mencapai 300 juta rupiah dengan asetnya hingga 50 juta rupiah. Oke. Nah, secara umum ya, UMKM ini memiliki beberapa karakteristik ya. Yaitu yang pertama, manajemen pengelolaan masih sangat sederhana. Lalu yang kedua, rendahnya akses terhadap lembaga pembiayaan atau bank. Lalu yang ketiga, belum memiliki status badan hukum. Lalu yang keempat, terkonsentrasi pada kelompok usaha tertentu. Oke. Nah, untuk usaha mikro sendiri itu ya, itu memiliki beberapa karakteristik ya. Di sini yang saya tampilkan itu ada 7. Yang pertama, jenis barang usahanya tidak selalu tetap atau sewaktu-waktu dapat berganti. Lalu yang kedua tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat. Lalu ketiga, melakukan administrasi keuangan ya, yang sederhana dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. Nah, itu masih masuk kategori usaha mikro. Lalu yang keempat, SDM-nya atau sumber daya manusianya atau pengusahanya ya, belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai ya. Lalu yang kelima, tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikannya itu rata-rata relatif masih sangat rendah ya. Jarang sekali yang lulusan dari S1. Jadi rata-rata itu maksimal itu lulusan dari SMA. Oke, lalu yang keenam ya, umumnya belum memiliki akses kepada perbankan ya, namun sudah memiliki akses kepada lembaga keuangan non-bank ya. Lalu yang ketujuh, umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas. Nah, itu termasuk NPWP juga termasuk ya. Oke. Nah, ada yang tahu di sini contoh usaha mikro? Ada yang tahu? Ya, betul. Usaha tani ya. Usaha tani yang digarap perorangan, lalu juga ada peternak, lalu ada nelayan dan juga pembudidaya. Lalu untuk di industri makanan dan minuman itu juga termasuk usaha mikro ya. Lalu ada industri mebel, pengolahan kayu ya. Lalu ada industri pandai besi atau pembuat alat-alat yang terbuat dari besi ya, itu disebut dengan pandai besi. Oke ya, dilihat dari kepentingan perbankan ya,
usaha mikro itu adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial ya untuk dilayani oleh perbankan. Jadi dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasinya ya, karena usaha mikro itu mempunyai karakteristik yang positif dan unik dan tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro ya. Nah, karakteristiknya itu apa saja? Yaitu yang pertama, perputaran usahanya atau turnover-nya itu cukup tinggi. Kemampuan menyerap dana yang mahal, dan dalam situasi krisis, ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang. Lalu yang kedua, tidak sensitif terhadap suku bunga. Ya. Lalu yang ketiga, tetap berkembang walaupun dalam situasi krisis ekonomi dan moneter. Oke. Lalu pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu, ya, dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Oke. Nah, lalu untuk usaha kecil ya, karakteristik dari usaha kecil. Ya, itu di sini saya tampilkan juga 7. Yaitu yang pertama, jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap ya. Tidak gampang berubah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, lokasi atau tempat usahanya itu sudah menetap dan juga tidak berpindah-pindah. Itu seperti warung-warung ya. Lalu yang ketiga, pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan, walaupun itu masih sangat sederhana. Lalu yang keempat, sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Lalu yang kelima, sumber daya manusia, memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Lalu yang keenam, sebagian sudah mengakses ke perbankan di dalam melakukan keperluan modal. Lalu yang ketujuh, sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning, seperti itu. Nah, ada yang tahu di sini contoh usaha kecil apa saja? Ya, contoh dari usaha kecil itu bisa usaha tani, ya, lalu pedagang, ya, pedagang di pasar. Lalu ada pedagang pengumpul lainnya, lalu juga ada pengrajin industri makanan dan minuman. Lalu ada peternakan ayam dan juga perikanan. Lalu juga ada koperasi yang berskala kecil. Nah, ini untuk karakteristik usaha menengah, ya, itu juga terdiri dari 6 karakteristik. Yang pertama, umumnya memiliki manajemen dan organisasi ya, yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern, ya. Lalu yang kedua, telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi, ya, dengan teratur. Lalu yang ketiga, telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan. Nah, dan di sini juga telah ada jam sostek, pemeliharaan kesehatan, dan juga lain-lain. Lalu yang keempat, memiliki segala persyaratan legalitas seperti izin usaha, lalu ada izin tempat, lalu ada NPWP, lalu ada upaya pengelolaan lingkungan. Lalu yang kelima, sudah ada akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan. Lalu yang keenam, pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan juga terdidik. Oke.
contoh usaha menengah itu apa saja sih? Ya, ada usaha pertanian, ada peternakan, perkebunan, usaha perdagangan atau grosir, ya, termasuk ekspor dan impor. Lalu yang ketiga itu ada usaha jasa ekspedisi, ya, muatan kapal laut. Lalu ada usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan lainnya. Lalu juga ada usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi bangunan dan juga marmer buatan. Oke. Nah, di sini UMKM ya itu menghadapi dua permasalahan utama. Apa saja? Yang pertama, masalah finansial. Lalu yang kedua ada masalah non finansial atau organisasi manajemen. Oke. Ya. Nah, di masalah finansial ini ya, itu biasanya kurangnya kesesuaian ya. Kesesuaian antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UMKM. Lalu tidak adanya pendekatan yang sistematis di dalam pendanaan UMKM. Lalu biaya transaksinya yang tinggi yang disebabkan oleh prosedur pembiayaan yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu, ya. Sementara jumlah kreditur yang dikucurkan kecil. Nah, itu beberapa masalah finansial yang dialami oleh UMKM ya. Oke, lalu untuk masalah non finansialnya ya, itu ada beberapa ya. Yang pertama itu kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan juga quality control yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan juga pelatihan. Lalu kurangnya pengetahuan akses pemasaran yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UMKM mengenai pasar, ya. Selain karena keterbatasan kemampuan, UMKM juga menyediakan produk atau jasanya yang sesuai dengan keinginan pasar, ya. Lalu kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan juga akuntansi. Nah, ya, menurut Kuncoro, permasalahan yang dihadapi oleh UMKM itu sendiri itu ada 4. Yang pertama, kendala dalam mengakses teknologi, ya. Itu biasanya karena pasar dikuasai oleh perusahaan atau kelompok bisnis tertentu serta selera konsumen yang cepat berubah. Nah, lalu yang kedua, kendala dalam memperoleh bahan baku, ya, karena adanya persaingan yang ketat dalam mendapatkan bahan baku. Nah, hingga akhirnya UMKM tersebut mendapatkan bahan baku yang berkualitas rendah dan juga harga bahan baku yang tinggi. Lalu yang ketiga, dalam perbaikan kualitas barang dan efisiensi, terutama untuk tujuan ekspor, karena selera konsumen berubah dengan cepat ya, pasar dikuasai perusahaan tertentu dan banyak barang penggantinya. Lalu yang keempat, kendala dalam hal tenaga kerja karena sulit memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi, itu sangat sulit ya. Itu tadi beberapa permasalahan yang dihadapi UMKM ya, menurut versi Kuncoro. Oke, lanjut.
Itu tadi beberapa beberapa definisi menurut undang-undang dan juga permasalahannya ya. Tadi permasalahannya ada dua ya. Apa saja tadi? Ada yang tahu? Masih ingat? Ya, yang pertama tadi ada masalah finansial dan juga masalah non finansial. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, apabila tidak ada yang ingin bertanya, berarti sudah paham semua. Oke. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan di minggu depan ya. Oke. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.